Shalom, Kisah Para Rasul 27 ayat 39-44 ini merupakan kelanjutan dari kisah pelayaran Paulus dengan juga para tahanan yang lain, di mana dalam pelayaran ini mereka mengalami pelayaran yang sangat mendebarkan, mengancam keselamatan nyawa mereka. Jadi apa yang disampaikan oleh Paulus sebelumnya kepada mereka itu ternyata benar-benar terjadi. Nah, akhirnya kemudian ketika mereka melihat perkataan Paulus yang begitu benar, akhirnya kemudian mereka menuruti segala sesuatu yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Paulus. Walaupun Paulus statusnya bukan seorang pemimpin di situ, tapi ia adalah seorang tahanan, tetapi ia kemudian karena perkataannya yang benar dan juga karena imannya kepada Allah, ia kemudian didengarkan oleh orang lain dan kemudian akhirnya mereka bisa selamat. Nah, terkhususnya Kisah Para Rasul ayat 39 sampai ayat 44 ini menceritakan kepada kita tentang kekhawatiran para prajurit, di mana mereka merasa takut bahwa para tahanan ini kemudian akan melarikan diri ketika mereka sudah sampai ke daratan. Karena itu mereka berencana untuk membunuh saja para tahanan. Ini sangat ironis Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada satu sisi kita pikirkan bahwa tentu saja keadaan para tahanan juga mereka sudah sangat lelah. Mungkin untuk kabur saja mereka tidak akan mampu. Karena pelayaran yang begitu menguras tenaga, menguras perhatian mereka. Dan pada sisi yang lain juga kita harus melihat bahwa sepanjang pelayaran mereka berupaya untuk menjaga, memperjuangkan, mempertahankan nyawa mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dengan mudahnya para prajurit ini berniat untuk membunuh mereka. Jadi apalah arti dari perjuangan mereka untuk mempertahankan nyawa mereka selama pelayaran tersebut? Artinya bahwa para prajurit ini bertindak sangat gegabah, berpikir sangat gegabah, dan mereka tidak memandang penting nyawa orang lain. Mereka tidak menghargai kehidupan yang sedang diperjuangkan oleh orang-orang tersebut. Okelah mereka tahanan, tapi pada satu sisi juga mereka juga berhak untuk mempertahankan, memperjuangkan kehidupan mereka. Nah, ternyata ada seorang perwira yakni Julius yang ia sangat memperhatikan akan keselamatan dari Paulus. Akhirnya kemudian karena ingin menyelamatkan Paulus, akhirnya ia bisa menyelamatkan semua tahanan. Yang memberikan satu strategi kepada para prajurit tentang bagaimana supaya mereka semua bisa sampai ke daratan dan tidak ada satu tahanan pun yang akan kabur. Dari apa yang disampaikan oleh Julius ini kemudian semua bisa selamat, walaupun muatan kapal semua dibuang dan juga kapal hancur, tapi yang penting mereka bisa selamat sampai ke daratan, dan apa yang disampaikan oleh Paulus itu semua terbukti. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa belajar akan beberapa hal. Yang pertama adalah semua manusia itu berharga di mata Tuhan. Seberapa berdosanya pun seseorang, seberapa salahnya pun seseorang, tetapi ia sungguh amat berharga di mata Tuhan. Nah, walaupun bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, para tahanan dan juga orang-orang yang ada di kapal, tetapi melalui Paulus mereka kemudian bisa selamat. Mereka bisa memperjuangkan kehidupan mereka. Mereka bisa sampai ke darat. Mereka bisa hidup. Mereka bisa selamat. Allah sangat mengasihi semua manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan sungguh amat baik. Karena itu mari kita bisa menghargai kehidupan yang diberikan kepada kita dengan cara memelihara diri kita, memelihara tubuh kita, menjaga kesehatan kita. Demikian juga kita bisa menjaga kehidupan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, yakni dengan cara kita juga mengupayakan agar diri kita tidak menjadi penyebar atau pembawa virus corona, atau bahkan juga menjadikan diri kita sebagai perusak bagi diri orang lain. Inti yang pertama adalah mari kita bisa menghargai kehidupan yang diberikan oleh Allah. Sebab ketika kita bisa menghargai kehidupan, maka artinya bahwa kita sudah menghargai Sang Pemberi kehidupan, yakni Allah itu sendiri. Yang kedua adalah anugerah pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya untuk kita nikmati, hanya untuk kita raih, kita simpan sendiri. Tapi anugerah pemeliharaan Tuhan itu
juga berhak dirasakan oleh setiap orang yang di sekitar kita. Bahkan juga konsepnya bisa lebih luas, bukan hanya untuk sesama manusia, tetapi juga untuk seluruh alam semesta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar bahwa kita ini adalah manusia yang berdosa, manusia yang banyak salah, manusia yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi luar biasa, anugerah keselamatan, anugerah berkat, anugerah pemeliharaan itu terus diberikan oleh Tuhan bagi kita di sepanjang kehidupan kita. Dari kita lahir hingga dengan akhirnya nanti kita akan kembali. Pemeliharaan Tuhan itu akan terus berlaku dalam hidup kita. Karena itu, mari kita bersyukur. Dengan kita juga bisa menyatakan pemeliharaan Tuhan itu juga bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita sudah bersama-sama berjuang untuk mempertahankan kehidupan kita. Bersama-sama untuk berjuang untuk membuat satu kehidupan yang layak. Karena itu, kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita juga bisa menyatakan dan membaginya kepada orang lain di sekitar kita. Yang ketiga adalah Paulus. Ia memberikan teladan bahwa dimanapun ia berada, dalam situasi apapun, tetaplah untuk menjadi pembawa kebenaran. Menyatakan kebenaran tanpa takut menjadi berkat yang bisa menyelamatkan dan juga bisa memberikan kehidupan yang baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ini tantangan bagi kita. Kita adalah orang Kristen, kita mengaku sebagai orang Kristen, kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi sudahkah hidup kita menjadi pembawa kebenaran? Sudahkah juga hidup kita menjadi pengikut Kristus yang senantiasa menjadi berkat bagi orang lain? 3 poin ini tidak akan bisa kita lakukan jika kita andalkan diri kita sendiri. Tapi biarlah kita bisa mengandalkan Kristus yang memimpin kita, membimbing kita melalui kuasa Roh Kudus seumur hidup kita untuk kita berupaya melakukan segala sesuatu yang sudah Tuhan nyatakan bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.